Bab manajemen berlandaskan perasaan, sebab kritik adalah tugas. Dalam bukunya Emotional Intelligence, Daniel Goleman menjelaskan bagaimana penyampaian kritik yang tidak tepat bisa merusak dan menghancurkan lingkungan kerja. Untuk itu, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan emosional yang baik dalam menyampaikan kritik kepada bawahan, sehingga membuahkan dampak yang baik. Umpan balik adalah bagaimana orang mendapatkan informasi yang penting untuk menjaga agar upayanya tidak menyimpang dari jalur. Dalam artian aslinya seperti tercantum dalam teori tentang sistem, umpan balik berarti pertukaran data tentang bagaimana satu bagian sistem bekerja, sehingga setiap bagian yang melenceng dari jalur dapat diperbaiki. Dalam setiap perusahaan, setiap orang merupakan bagian dari sistem, dan dengan demikian, umpan balik merupakan darah kehidupan organisasi, yaitu pertukaran informasi yang membuat orang mengetahui apakah tugas yang mereka kerjakan sudah berjalan baik atau masih harus dipertajam, ditingkatkan, atau diarahkan kembali. Tanpa umpan balik, orang berada dalam kegelapan. Orang tidak mempunyai bayangan bagaimana bersikap terhadap atasan, terhadap kolega, atau apa yang diharapkan dari mereka, dan setiap masalah hanya akan semakin parah seiring berjalannya waktu. Dalam artian tertentu, kritik merupakan salah satu tugas paling penting seorang manajer. Namun, kritik juga salah satu hal yang paling ditakuti dan tidak disukai. Dan amat banyak manajer yang tidak menguasai seni penting menyampaikan umpan balik. Kekurangan ini sangat merugikan, karena efektivitas, kepuasan, dan produktivitas orang-orang di tempat kerja bergantung pada bagaimana mereka diberitahu tentang masalah-masalah yang dikeluhkan. Sebenarnya, bagaimana kritik diberikan dan diterima berpengaruh sangat besar dalam menentukan seberapa jauh kepuasan seseorang akan pekerjaannya, dengan orang-orang yang menjadi rekan kerjanya, dan dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Cara terburuk memotivasi seseorang. Kesulitan-kesulitan yang berlangsung dalam perkawinan juga terjadi di tempat kerja, dengan bentuk yang serupa. Kritik diterima sebagai serangan pribadi, bukan sebagai keluhan yang harus diatasi. Salah satu bentuk kritik destruktif yang lazim terjadi di tempat kerja adalah pernyataan-pernyataan semacam "kau mengacaukannya", yang disampaikan dengan nada kasar, sarkastik, dan marah, tanpa memberi peluang untuk pembelaan atau saran perbaikan. Kritik semacam itu membuat orang yang terkena merasa marah dan tak berdaya. Dari sudut pandang kecerdasan emosional, kritik semacam itu memperlihatkan ketidakpekaan akan perasaan yang dapat muncul pada orang-orang yang terkena, dan efek merusak yang ditimbulkan oleh perasaan-perasaan tersebut terhadap motivasi, energi, serta keyakinan dalam mengerjakan tugas. Daya merusak ini dibuktikan dalam suatu survei terhadap para manajer yang diminta untuk mengingat kembali saat-saat mereka memaki-maki pegawai dan ketika sedang panas-panasnya menyerang sisi pribadi. Akibat serangan bernada amarah ini mirip dengan yang terjadi pada pasangan suami istri karyawan yang diserang pada umumnya menanggapi dengan sikap defensif, berdalih ini itu, atau menghindar dari tanggung jawab, atau bersikap tidak mau tahu, yaitu mencoba menghindari semua kontak dengan manajer yang memaki-makinya. Apabila tingkat fisiologi mereka diukur, barangkali mereka akan menunjukkan tumpukan pemikiran yang memperkuat gagasan-gagasan semacam itu. Namun, para manajer hampir tak terganggu dan tak tergugah oleh respons ini, mengisyaratkan awal siklus yang dunia bisnis berakhir dengan pengunduran diri atau dipecatnya karyawan itu. Menurut sebuah studi terhadap 108 manajer dan karyawan kantoran, kritikan yang salah arah akan diiringi dengan kecurigaan, pertengkaran pribadi, serta perselisihan mengenai kepemimpinan dan menjadi dasar alasan terjadinya konflik di tempat kerja. Sebuah percobaan yang dilakukan di Rensselaer Polytechnic Institute memperlihatkan betapa merusaknya kritikan pedas terhadap hubungan kerja. Dalam sebuah simulasi, para sukarelawan diberi tugas untuk menciptakan iklan sampo baru. Sukarelawan lain, seorang peneliti pendamping, pura-pura menilai iklan-iklan yang diusulkan. Para sukarelawan itu kemudian diserang dengan salah satu dari dua kritikan yang telah diatur. Salah satu kritikan bersifat tenggang rasa dan terarah. Tetapi, kritikan satunya bernada ancaman serta menyalahkan kekurangan bawaan orang yang dikritik dengan ungkapan-ungkapan seperti, "Tidak usah mencoba-coba lagi, kamu sama sekali tidak becus,"
dan tampaknya kamu tak berbakat. Saya akan menyuruh orang lain untuk membuatnya. Mudah dimengerti bila mereka yang diserang menjadi panas, marah, dan melawan, mengatakan bahwa mereka akan menolak ikut serta atau bekerja sama proyek-proyek yang akan datang dengan orang yang mengkritik tersebut. Banyak yang memperlihatkan bahwa mereka ingin memutuskan hubungan sama sekali. Dengan kata lain, mereka tidak mau tahu lagi. Kritikan pedas telah membuat orang-orang yang terkena menjadi begitu patah semangat, sehingga tidak mau lagi mencoba bekerja lebih ulet dan barangkali yang paling merusak, berkata bahwa mereka tidak lagi merasa cakap kerja. Serangan pribadi itu betul-betul meruntuhkan semangat kerja mereka. Banyak manajer terlampau gampang mengkritik, tetapi sangat kikir memuji, sehingga membuat karyawan merasa pekerjaan mereka hanya diperhatikan bila mereka membuat kesalahan. Kecenderungan untuk mengkritik ini semakin parah bila manajer-manajer menunda memberi umpan balik dalam jangka waktu lama. J.R. Larson, seorang ahli psikologi University of Illinois di Urbana, mengatakan, begitu sering orang mengkritik hanya ketika semua sudah terlambat, ketika mereka sudah terlampau marah untuk menahan diri. Dan pada saat itulah mereka menyampaikan kritikan dengan cara yang paling menyakitkan, yaitu dengan nada sarkasme yang pedas, melontarkan daftar panjang lebar keluhan-keluhan yang mereka pendam sendiri atau mengancam. Serangan semacam itu akan berbalik. Serangan itu diterima sebagai penghinaan, sehingga penerimanya menjadi marah sebagai tanggapannya. Ini merupakan cara terburuk untuk memotivasi seseorang. Kritik yang bijaksana. Kritik yang bijaksana dapat jadi salah satu pesan paling berguna yang dapat disampaikan oleh manajer. Kritik yang bijaksana difokuskan pada apa yang telah dilakukan dapat dilakukan oleh seseorang, bukannya menyudutkan ciri karakternya untuk pekerjaan yang tidak dilakukan dengan baik. Sebagaimana diamati Larson, serangan terhadap karakter, yaitu menyebut seseorang tolol atau tidak kompeten, tidak kena sasaran. Anda akan membuat hal itu bersikap defensif, sehingga ia tidak lagi mau menerima apa-apa yang mestinya Anda sampaikan kepadanya mengenai cara melakukan tugas dengan lebih baik. Nasihat itu persis sama dengan nasihat bagi pasangan suami istri dalam mengutarakan keluhan-keluhannya. Dan dalam sisi motivasi, apabila orang yakin kegagalannya disebabkan oleh kekurangan dalam dirinya yang tak mungkin diubah, ia akan kehilangan harapan dan berhenti berusaha. Keyakinan dasar yang menuntun pada optimisme adalah bahwa kemunduran atau kegagalan disebabkan oleh kondisi lingkungan yang dapat kita ubah untuk menjadi lebih baik. Harry Levinson, seorang psikoanalis yang menjadi konsultan perusahaan, memberi nasihat berikut tentang seni menyampaikan kritik yang secara rumit dapat terjalin dengan seni memuji. 1. Langsung pada sasaran. Sodorkan insiden yang nyata, suatu kejadian yang menggambarkan masalah utama yang membutuhkan perubahan atau pola baru untuk suatu kekurangan. Misalnya, ketidakmampuan melakukan bagian-bagian tertentu dari suatu tugas dengan baik. Orang akan patah semangat bila sekadar diberitahu bahwa mereka melakukan sesuatu yang keliru tanpa mengetahui apa permasalahan sesungguhnya yang dapat mereka perbaiki. Kritik difokuskan langsung pada sasaran, memaparkan apa yang sudah dilakukan dengan baik, apa yang masih kurang, dan bagaimana memperbaikinya. Jangan berbelit-belit atau berputar-putar atau berusaha menghindar, karena tindakan tersebut hanya akan mengaburkan pesan sebenarnya. Kejelasan penting bagi pujian sebagaimana halnya penting bagi kritik. Saya tidak akan mengatakan bahwa pujian yang setengah-setengah tidak berpengaruh sama sekali, melainkan dampaknya hanya sedikit dan Anda tidak belajar apa-apa darinya, kata Levinson. 2. Tawarkan suatu solusi. Kritik, seperti halnya umpan balik yang bermanfaat, seharusnya mengajukan cara untuk memperbaiki masalah itu. Kalau tidak, kritik akan membuat yang terkan kecewa, patah semangat, atau kehilangan motivasi. Kritik dapat membukakan pintu ke arah kemungkinan-kemungkinan dan alternatif-alternatif yang tidak disasari oleh orang tersebut, atau sekadar menggugah kekurangan-kekurangan yang perlu diperhatikan. Tetapi, kritik harus meliputi saran-saran tentang bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan. 3. Lakukan secara tatap muka.
Kritik, seperti halnya pujian, akan sangat efektif apabila dilakukan secara tatap muka dan dalam suasana pribadi. Orang yang merasa tidak enak untuk mengkritik atau memuji cenderung mengurangi ketidakenakannya dengan melakukan kritik secara tidak langsung, misalnya dengan memo. Tetapi, ini membuat komunikasi menjadi kurang pribadi dan menghapus peluang orang yang menerimanya memberi respons atau penjelasan. 4. Peka. Peka merupakan unsur berempati untuk memahami pengaruh yang kita katakan dan bagaimana kita mengatakannya pada orang yang menerima. Para manajer yang memiliki empati rendah, kata Levinson, seringkali menyampaikan umpan balik dengan cara yang menyakitkan hati, misalnya dengan cara yang meruntuhkan semangat. Efek kritik semacam itu bersifat destruktif, bukannya membuka jalan menuju perbaikan. Kritik semacam itu menciptakan reaksi yang keliru dalam bentuk rasa benci, sakit hati, sikap defensif, dan menjauh. Levinson juga memberikan sejumlah nasihat emosional bagi orang-orang yang menerima kritik. Salah satunya adalah menganggap kritik sebagai informasi berharga tentang bagaimana bekerja dengan lebih baik, bukan sebagai serangan pribadi. Selain itu, untuk awas terhadap dorongan menuju sikap defensif, bukannya memikul tanggung jawab. Dan apabila kritik menjadi terlampau menyesakan, mintalah untuk melanjutkan rapat tersebut di lain hari, setelah melewati periode untuk menyerap pesan yang rumit dan sedikit menenangkan diri. Yang terakhir, ia menasihatkan agar kritik dilihat sebagai kesempatan untuk bekerja bersama si pengkritik guna menyelesaikan masalahnya, bukan untuk bermusuhan. Semua nasihat bijaksana ini tentunya secara langsung menyuarakan saran-saran bagi pasangan suami istri yang mencoba menangani keluhan-keluhannya tanpa menimbulkan luka permanen terhadap hubungan mereka. Sebagaimana halnya perkawinan, demikian pula dengan pekerjaan. Untuk mendapatkan buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.